Hai lur, berjumpa lagi ya. Bagaimana kabarnya setelah 2 minggu Idul Fitri terlewat? Apakah sudah puas mengonsumsi opor dan gulai sapinya? Dan bobot kalian gimana? Aman? Ya, kali ini Inti Film mau mereview film berjudul The Ruins. Di sini aku nggak mau bocorin dulu alur ceritanya, biar kalian lebih penasaran saja. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe dulu dong. Hitung-hitung amal. Ya udah, mari kita mulai. Oke, film dilatar belakangi oleh sebuah kolam renang yang amat ramai dan tidak menaati protokol kesehatan sedikit pun. Mungkin COVID-19 tidak menjangkau sampai situ ya. Lebih tepatnya ini berada di Meksiko. Dan di situ juga disorot beberapa kaum pemuda yang ganteng dan seksoi. Mereka terlihat sedang memanjakan kulit dengan menjemurnya di sinar matahari. Dan seperti biasa, saya akan mengenalkan mereka terlebih dahulu kepada kalian. Kita mulai dari Jeff. Ia adalah seorang atlet sekaligus bersekolah di Fakultas Kedokteran. Kemudian Amy. Ia adalah seorang lady fotografer dan pastinya ia pacarnya Jeff. Kemudian si keribu ini bernama Eric dan ditemani pacarnya yang berambut pirang bernama Stacy. Di situ mereka tampak ceria dan gembira. Sampai suatu ketika si Amy menyadari bahwa salah satu antingnya hilang, dan hal tersebut sangat mengganggu momen-momen santuy mereka. Dan untungnya ada seorang turis baik yang menemukan anting Amy lalu mengembalikan kepadanya. Ia bernama Matthias. Sebagai tanda terima kasih atas hal baiknya, Jeff mengajak Matthias untuk ikut nyantui bersama mereka. Sampai suatu ketika Matthias curhat mengenai adiknya yang tak kunjung memberi kabar sampai saat ini. Dikarenakan adiknya adalah seorang arkeologi yang sedang bertugas meneliti sebuah kuil Maya kuno yang katanya tidak terpapar di Google Map. Dan mitosnya, siapa yang datang ia tidak akan bisa pulang. Karena Matthias khawatir dengan adiknya, ia berencana untuk menjemputnya esok pagi. Di sisi lain, gerombolan Jeff merasa penasaran dengan tempat yang dikatakan Matthias. Kemudian mereka berempat memutuskan untuk ikut menemani Matthias selama mencari adiknya. Dan pastinya, hal tersebut membuat Matthias cukup bersemangat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka berkumpul di stasiun sembari berdiskusi mencari alat transportasi yang mumpuni untuk mengantar mereka ke tempat tersembunyi itu. Dan mereka mencoba mendekati sebuah mobil pick-up Vrinda van. Di saat Matthias melihatkan peta buatannya kepada kakang sopir, sopir tersebut langsung menolaknya mentah-mentah. Dikatanya tempat tersebut sangat bahaya. Kemudian teman Matthias yang bernama Dimitri, dengan jiwa kepekaannya ia mengacungkan angpau lebaran kepada kakang sopir. Dan pastinya kakang sopir pun auto manut. Singkat waktu mereka pun sampai. Si Amy pun kesal karena tidak ada sinyal sedikit pun. Hal tersebut menghalanginya untuk membuat instastory dan pap-pap kondisi ke teman. Di sisi lain, Matthias terkejut melihat mobil adiknya sudah terbengkalai. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan bekal peta yang dibuat Matthias. But not before she stuck her tongue down some guy's. Okay, yeah. How much further is it? We cross the stream, then there should be. Singkat cerita, mereka pun sampai di kuil tersebut. Awalnya suasana indah-indah saja layaknya sebagai ajang berfoto-foto santuy. Pangkas edit lalu dipost ke sosmed. Tetapi suasana ceria berlangsung secara singkat, dikarenakan datangnya kumpulan suku sekitar yang dipercayai penjaga kuil. Dan yang bikin serem lagi, suku tersebut menodongkan sebuah senjata ke arah mereka. Suasana jadi tegang. Yang bikin emosi lagi, dua pihak ini tidak saling mengerti bahasa yang diucapkan karena mereka beda suku dan beda daerah. Si Amy yang syok pun langsung menginjak tanaman kuno di sekitar kuil. Sontak membuat suku itu tambah marah. Dimitri yang ikut menginjak tanaman itu tidak disangka. Ia pun dibunuh.
Mereka berlima menjadi lebih panik dan membuat mereka terpaksa harus naik ke atas kuil. Mereka pun heran, ada apa dengan tanaman itu ya bun? Sesampainya di atas, lagi-lagi Matias dikejutkan dengan mayat adiknya yang sudah terlilit tanaman yang identik kuno itu. Matias pun beranggapan hal ini adalah ulah suku nakal tersebut. Di sisi lain, suku itu tetap berjaga dan mengawasi di bawah kuil. Entah apa tujuan mereka. Kemudian mereka mendengar sebuah dering ponsel yang berbunyi di galian tengah kuil. Karena rasa kepo, dengan menggunakan katrol buluk, Matias pun bersedia mengeceknya. Jeff? Yeah. Saat beberapa meter diturunkan, apesnya tali tersebut malah putus dan mengakibatkan Matias terjatuh. Stacy yang merasa kasihan kepada Matias, ia memberanikan diri untuk menolongnya. Once we get him out, we're gonna drop the rope. Saat Stacy hampir sampai di permukaan, talinya malah habis. Hal tersebut terpaksa membuat Stacy harus melompat. Akibat aksi melompatnya itu, malah dengkulnya terluka. Ia pun merengek singkat. Dan di sebelahnya, Matias sudah terpuruk dan tak penuh gerak. Bisa disimpulkan, semua tulang ekornya sudah remuk dan membuatnya lumpuh. Stacy pun berteriak untuk dibuatkan tandu sebagai media pengangkat tubuh Matias. Singkat waktu, Matias pun berhasil dibawa ke atas. Kemudian Jeff berusaha memberikan pertolongan medis kepada Matias. Di sisi lain, Stacy pun diberi penanganan terhadap dengkulnya yang luka. Singkat cerita, malam pun tiba. Semuanya bersiap untuk tidur dan sebagian menjaga Matias di luar. Karena jika Matias dibawa ke dalam tenda, hal tersebut menghalangi sirkulasi pendarahan Matias. Kemudian keesokan harinya dikejutkan dengkul Stacy sudah kemasukan tanaman kuno itu. Semuanya pun panik dan si keribu berusaha mengeluarkan dari kaki Stacy. Tidak hanya Stacy, kaki Matias pun hancur dilahap oleh tanaman itu. Dan kesimpulannya adalah musuh terbesar mereka adalah sebuah tanaman kuno. Dan tujuan suku itu hanyalah memastikan mereka berlima tewas di mangsa tanaman. Kemudian mereka menyempatkan untuk melakukan makan dengan seadanya. Tidak lupa juga Jeff membagikan mineral untuk Matias yang sudah terkesan kritis. Karena Jeff sudah tidak kuat melihat keadaan Matias seperti itu, ia berdiskusi untuk memutilasi saja kaki Matias. Karena jika dibiarkan, hal tersebut hanyalah malah menyiksa raga Matias yang kritis. Awalnya semua tak setuju dengan pendapat Jeff, karena hanya Jeff yang tahu ilmu tentang medis. Alhasil mereka pun sepakat, termasuk Matias. Dan operasinya pun berlangsung secara brutal. That foot. Turn. Setelah kedua kakinya terpisah, mereka terkejut. Tanaman tersebut membawa potongan kaki Matias ke semak-semak. Haduh, tanaman kuno memang gak ada obat ya bun. Singkat cerita, malam pun petang. Malam ya petang lah. Semuanya berkompromi supaya bisa keluar dari kuil ini. Sampai suatu ketika mereka asik berdiskusi sehingga tidak mengetahui bahwa Matias sedang diserang tanaman tersebut. Dan akhirnya Matias pun harus meregang nyawa. Saat ini pikiran mereka hanyalah panik dan panik karena tidak ada harapan selamat sedikit pun. Dan keesokan harinya dikejutkan pinggul Stacy sudah diserangi oleh makhluk parasit. Bisa ditebak lah, itu ulah tanaman kuno. Dan Jeff berusaha mengeluarkan dengan pisau di bagian paha dan pinggul belakang Stacy. Setelah proses pengeluaran itu selesai, mereka melakukan makan siang terakhir karena stok makanan sudah habis sepenuhnya.
Di situ pun Stacy merasa ada pergerakan lagi di dahinya. Ia menyuruh Jeff untuk mengeluarkan lagi, tetapi Jeff menolak karena satu sayatan lagi akan berakibat fatal. Hal itu juga akan menghabiskan darah Stacy. Karena Jeff tidak mau menuruti perintahnya, alhasil Stacy pun ngambek. Di saat sleeping siang, Stacy pun mengendap-endap untuk mencari pisau, bertujuan untuk mengeluarkan tanaman itu sendiri, dan ia menemukan pisau di ransel Matthias. Saat semua terbangun, mereka terkejut dengan sosok Stacy yang cerepeng darah. Terlebih lagi banyak sayatan di tubuhnya. Di saat si keribu mau menenangkan Stacy yang mempunyai refleks cepat seperti Hokage keempat tak sengaja menanamkan pisau itu ke dada pacarnya sendiri. Alhasil Eric pun gugur dan mayatnya dimakan oleh tanaman itu. Kemudian Stacy yang sudah putus asa dan merasa sakit yang sangat mendalam dari segi fisik maupun hati, ia pun meminta Jeff untuk mengakhiri hidupnya. Dan terpaksa Jeff dengan berat hati menuruti permintaan terakhir Stacy. Dan akhirnya tinggallah mereka berdua. Kemudian Jeff mengajak Amy untuk melarikan diri berbasis penyamaran. Saat di bawah, Jeff berusaha mengecoh suku itu supaya berjarak jauh dari Amy. Dirasa waktunya pas, Amy langsung lari sekencang mungkin. Tetapi naas, Jeff harus mati dipanah oleh suku itu. Di sisi lain, Amy pun berhasil lari dari kawasan itu dengan menggunakan mobil adik Matthias. Eits, tunggu dulu, tetapi ia belum berhasil terbebas dari tanaman itu, dan film pun selesai. Gimana? Cukup menegangkan bukan? Itulah akibatnya jika seseorang ceroboh dalam berpergian ke suatu tempat. Alhasil tetap naas. Oke, mungkin itu saja ulasan film dari saya. Aku Rangga Sadewa pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.